akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian permasalahan anak. Secara harfiah, masalah berarti gangguan. Dengan demikian, permasalahan pada anak dapat diartikan sebagai gangguan pada anak yang timbul karena berbagai faktor. Permasalahan yang umum dan sering terjadi pada anak adalah permasalahan yang berkaitan dengan perkembangannya. Menurut Ajeng Tina Mulyana, permasalahan anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak, yang timbul karena ketidakkelarasannya pada perkembangan. Permasalahan pada anak usia dini ini adalah sesuatu hal yang akan mengganggu kehidupan anak, yang timbul karena ketidaksesuaian pada perkembangannya. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan anak itu merupakan gangguan yang terjadi pada anak akibat beberapa faktor yang dapat mengganggu kehidupan anak yang disebabkan ketidakseriusan pada perkembangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis permasalahan pada anak usia dini. Yang pertama itu permasalahan fisik pada anak. Permasalahan fisik pada anak itu terbagi menjadi beberapa permasalahan, di antaranya itu permasalahan pendengaran. Nah, permasalahan pendengaran yang terjadi pada anak usia dini atau berada di TK yaitu tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu, tidak mampu mendengarkan persamaan-persamaan dan kata-kata yang bersajak, tidak mampu menceritakan kembali kejadian, tidak mampu mengulangi kembali urutan cerita. Yang kedua itu ada masalah bahasa. Nah, masalah berbahasa yang dialami anak usia taman kanak-kanak itu berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang sekitarnya. Yang ketiga itu ada masalah kognitif, yang keempat ada masalah psikososial. Untuk yang kedua itu ada masalah kecemasan. Nah, kecemasan itu merupakan keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang meliputi interpretasi subjektif dan rangsangan psikologis. Nah, misalnya itu bernapas lebih cepat, jantung berdebar-debar, dan keringat dingin. Kecemasan ini timbul pada situasi sebagai reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman. Yang ketiga itu ada keberbakatan. Nah, keberbakatan atau biasa disebut anak berbakat itu merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kemampuan luar biasa hampir pada setiap bidang. Nah, mempunyai kreativitas tinggi dan bertanggung jawab pada tugas. Nah, keberbakatan ini menjadi permasalahan bagi anak itu sendiri maupun bagi pendidik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan anak usia dini secara umum. Jadi, permasalahan anak usia dini secara umum yang pertama itu adalah gagap atau stuttering. Jadi, gagap di sini diartikan dengan anak yang tidak bisa berbicara secara wajar. Yang mana wajar itu adalah tidak bisa berbicara dengan jelas, normal, atau berbicara dengan tersendat-sendat. Jadi, gejala yang sering ditimbulkan oleh anak yang gagap itu adalah dengan sering mengulang atau memperpanjang suara suku kata, dan sering terjadi keraguan atau penghentian dalam berbicara, sehingga itu dapat mengganggu irama berbicara anak. Permasalahan anak usia dini yang kedua itu adalah berbohong. Jadi, adapun penyebab anak melakukan kebohongan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah kekerasan atau kekasaran yang dilakukan oleh orang tua atau para pendidik. Jadi, anak melakukan kebohongan untuk menghindari hukuman yang terlalu berat diberikan oleh orang tua ataupun pendidik. Permasalahan anak usia dini yang ketiga itu adalah mencuri. Adapun penyebab anak mencuri diantaranya itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara material, peniruan, kecemburuan dan dendam, dan yang terakhir itu adalah rasa kepemilikan yang tinggi terhadap barang orang lain. Permasalahan anak usia dini yang keempat itu adalah autisme. Jadi, autisme itu adalah gangguan perkembangan yang ditandai dengan anak yang tidak menguasai kemampuan untuk berinteraksi sosial yang timbal balik, tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, serta munculnya perilaku, minat, ataupun aktivitas yang stereotip. Adapun permasalahan anak usia dini yang kelima itu adalah penakut. Jadi, setiap anak itu wajar memiliki rasa takut. Namun, jika rasa takut yang dimiliki anak itu terlalu berlebihan atau tidak dalam batas wajar, itu sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, jika dalam batas wajar, biasanya itu anak hanya takut pada hewan, serangga, ketinggian, monster, gelap, dan lain-lain. Permasalahan anak usia dini yang terakhir itu adalah pemalu. Jadi, pemalu itu adalah suatu reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada diri seseorang. Akibatnya itu adalah adanya penilaian negatif terhadap diri. Materi selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, faktor genetik atau hereditas. Faktor genetik atau hereditas ialah faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu anak. Menurut pendapat para ahli, setiap anak itu terlahir di dunia membawa berbagai ragam warisan yang berasal dari kedua orang tuanya, baik itu ibu dan bapaknya maupun nenek dan kakeknya, di antaranya seperti bentuk tubuh, warna kulit, intelijensi, bakat, sifat-sifat, dan bahkan penyakit. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan di sini memiliki arti yang luas, bisa berupa lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam hal ini, lingkungan diartikan sebagai keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, dan masyarakat tempat anak bergaul dan juga bermain sehari-hari. Kemudian yang ketiga, faktor pemenuhan nutrisi. Pemenuhan nutrisi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Jika pemenuhan nutrisi kurang baik, maka pertumbuhan akan terganggu karena gizi sangat diperlukan untuk membangun pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang keempat, faktor perawatan kesehatan. Faktor perawatan kesehatan mempengaruhi perkembangan anak karena perawatan kesehatan yang tidak rutin dilakukan oleh keluarga dan tenaga kesehatan, anak akan menjadi tidak bisa terpantau penyimpangan pertumbuhan serta perkembangannya.
Yang terakhir, kerentanan terhadap penyakit. Anak yang menderita penyakit menahun akan terganggu tumbuh kembangnya dan pendidikannya. Di samping itu, anak juga mengalami stres yang berkepanjangan akibat dari penyakitnya tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi permasalahan anak usia dini. Yang pertama yaitu mengatasi pemalu dan meningkatkan rasa percaya diri anak. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk membantu anak mengatasi sifat pemalunya, yaitu orang tua atau seorang pendidik tidak mengolok-olok sifat pemalu anak atau membicarakan sifat pemalunya dengan umum. Mengetahui potensi anak atau kesukaan anak lalu mendorongnya untuk melakukan hal-hal tertentu melalui media hobi atau potensi yang mereka miliki. Yang kedua yaitu anak yang penakut. Cara orang tua dapat membantu mencegah rasa takut anak dengan secara perlahan menenteramkan diri, mendorong ekspresi perasaan yang terbuka, mau bercerita, memotivasi dan membentuk percaya diri anak. Yang ketiga yaitu anak triplet tantrum. Penanganannya diantaranya itu memastikan segalanya aman, jauhkan anak dari benda-benda yang berbahaya, baik benda-benda yang membahayakan dirinya ataupun justru ia yang membahayakan keberadaan benda-benda tersebut. Orang tua atau pendidik harus bisa menjaga emosi, jangan sampai memukul atau berteriak-teriak marah kepada anak tersebut. Identifikasi tiap tantrum anak seperti mengetahui apa yang dirasakannya. Selama tantrum berlangsung, sebaiknya orang tua atau pendidik tidak membujuk-bujuk, tidak berargumen, dan sebagainya agar anak menghentikan tantrumnya. Biasanya tantrum lebih cepat berakhir apabila dibiarkan saja. Setelah tantrumnya berakhir, tanyakan apa yang anak inginkan. Yang keempat yaitu kecemasan karena berpisah. Orang tua didorong untuk tidak terlalu protektif mengekang anak serta dianjurkan untuk membiarkan anaknya berkembang secara normal atau memberikan kepercayaan bagi anak. Yang kelima yaitu perilaku agresif. Dalam mengatasi perilaku agresif dapat dilakukan berbagai cara, baik melalui pemberian model atau keteladanan. Menerangkan peraturan yang disertai dengan penguat atau dampaknya, melatih anak untuk mampu mengendalikan emosinya, berempati, mengembangkan hubungan baik dengan teman dan memotivasi diri. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sikap manja. Adapun cara yang dapat kita selesaikan sikap manja yang dihadapi anak yaitu tidak membiasakan dan menuruti semua kemauan anak, mengajarkan anak mengerjakan pekerjaannya sendiri. Adapun hal yang masih dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anaknya agar tidak manja yaitu memberikan penjelasan dan sikap yang dilakukan anak, komunikasi yang baik, konsisten, dan apresiasi setiap pujian dan hadiah. Baik, saya Siska Apriani akan melanjutkan materi terakhir mengenai peran pendidik dalam permasalahan anak usia dini. Guru merupakan bagian penting dalam mengidentifikasi permasalahan perkembangan perilaku pada anak didiknya. Walau mereka hanya berinteraksi di sekolah, namun guru dapat langsung melihat interaksi anak dengan teman-temannya, baik dalam kegiatan belajar maupun di lingkungan bermain anak di sekolah. Lalu, guru juga memiliki ikatan emosi dengan anak walau kedekatan anak jauh lebih dekat dengan orang tuanya. Karena hal inilah guru dapat melakukan penilaian yang bersifat objektif terhadap permasalahan perkembangan anak dan dapat membantu guru dalam melakukan deteksi dini dan permasalahan perkembangan yang dihadapi oleh anak. Karena guru sudah mengetahui perilaku-perilaku yang muncul pada setiap anak di sekolah. Dengan demikian, permasalahan dapat ditangkap sebelum berkembang terlalu jauh. Karena untuk menghindari kekhawatiran yang berlebihan dari orang tua terhadap perilaku anak nantinya. Sekian, terima kasih.